wa ala umuri dunya wali wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Berangan 11, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SD Negeri Berangan 11. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti, acara yang ketiga lain-lain, acara yang keempat penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Erma Yulita SPD selaku CDP Angkatan ke-9. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih pada pembawa acara yang telah membuka acara ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Proyongan dan 11 Batang. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SD Negeri Proyongan dan 11 Batang. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah. Sholawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan dalam kesempatan kali ini saya Erma Yulita CGP Angkatan 9 akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam kegiatan kali ini kita akan belajar bersama, ya Bapak Ibu, akan berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Di sini prinsipnya adalah kita sharing saran-saran, ya Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini, yakni di SD Negeri Proyongan 11. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sebagai ice breaking, kami akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ice breaking, sekedar melepaskan penat dengan lagu anti bullying yang tentunya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan, menerapkan di sekolah masing-masing, yang mana di sekolah kita sekarang menggagas namanya mesra. Apa itu mesra Bapak Ibu? Mewujudkan sekolah ramah anak, tentunya sekolah yang bebas dari bullying. Nah, monggo sareng-sareng kita menyanyikan lagu anti bullying dengan peregangan gerakan seperti ini, ya Bapak Ibu. Lagu ini dengan lirik lagu di sini senang, di sana senang, seperti ini. Gerakannya seperti ini, nggih, Bapak Ibu, nggih. Seperti bagaimana? Di sini senang, di sana senang, di sini senteman, di
tercinta tidak lagi melakukan bullying ya, karena bullying itu efeknya, dampaknya memang luar biasa. Nah, dapat mengganggu psikis anak, bahkan menimbulkan hal-hal yang banyak sekali kerugiannya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, yang pertama akan kami sampaikan yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin semua sudah mengetahui ya, Bapak Ibu, untuk pemahaman tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, bahkan sudah implementasinya sudah diterapkan dalam kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Bahwasanya pendidik adalah seorang petani. Itu makna menurut Ki Hajar Dewantoro yang kita harus mengimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Mohon ada yang memberikan gagasan pendapat apa yang dimaksud dengan guru itu sebagai petani. Monggo Bapak Ibu, kita di sini prinsipnya sharing ya, saran-saran, saling tukar ilmu, saling berbagi pengetahuan. Apalagi di sini sudah ada Ibu guru penggerak yang luar biasa, bisa sharing ilmu, ya. Monggo saran-saran Bapak Ibu yang bisa mengungkapkan bahwasanya guru adalah sebagai petani. Monggo. Pak Budi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya juga petani, jadi sangat cocok sekali. Menurut Ki Hajar Dewantoro memang diibaratkan guru sebagai petani. Dalam hal ini adalah petani itu kan filosofinya dia menyiapkan lahan, kemudian dia menebar benihnya, bercocok tanam pada intinya, kemudian dia menyemai benih, kemudian menyirami, merawat, kemudian memupuk, sehingga apa yang menjadi tadi bibit ditanam itu menjadi tumbuhan yang kemudian bisa berkembang, kemudian dengan sesuai dengan waktunya, kemudian juga bisa membuahkan hasilnya, diharapkannya sesuai dengan harapan yang petani nanam tadi. Nah, upaya kita sebagai guru juga sama. Kita mendidik anak, kita juga harus bisa menyayangi tanaman itu, kita harus bisa merawat tanaman itu, tentu saja dengan kondisi lingkungan yang kita sesuaikan, dengan karakteristik belajar anak, memberikan treatment untuk anak berbeda dengan karakteristiknya supaya anak itu bisa tumbuh dan berkembang, kemudian kita bisa memanen hasilnya sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Budi. Betul Bapak Ibu J, bahwa hakikatnya seorang guru adalah petani, di mana kita harus menuntun kodrat anak. Kita tidak bisa memaksakan bahwa bibit padi yang kita tanam harus nanti tumbuh seperti jagung. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa tidak? Tidak mungkin. Namun di sini peran Bapak Ibu guru yang nantinya akan menuntun tumbuh padi itu, walaupun dari katakanlah bibitnya bibit yang kurang baik, tapi bagaimana caranya kita nanti memupuk, memberi air, menyiram air secara teratur sehingga nanti benih itu akan tumbuh menjadi tanaman yang subur, tumbuh subur. Begitu pula dengan kita sebagai guru. Ada kodrat anak yang sudah dimiliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan potensi anak didik kita, yaitu dengan menuntunnya semaksimal mungkin. Oke? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini dalam diseminasi ini kami akan memaparkan beberapa konsep inti dari budaya positif. Ada 8, yakni tentang kebutuhan dasar manusia, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan juga nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sebagian besar di sini sudah
menerapkan kurikulum merdeka, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana banyak dimensi dari profil pelajar Pancasila bisa terlihat tidak Bapak Ibu, yaitu yang pertama beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian, dalam penerapannya, di sekolah diperlukan upaya membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita bahas di sini tentang teori kontrol G, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mempelajari teori kontrol. Kami minta semuanya, Bapak Ibu semua, kepalkan tangan Anda salah satu. Biasanya tangan yang terkuat itu tangan mana? Bapak Ibu tangan kanan. Kepalkan. Bayangkan bahwa di dalamnya Bapak Ibu guru menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga karena benda tersebut sangat penting untuk kehidupan Anda. Kemudian salah satu teman Anda berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan dan membuka kepalan tangan Anda, bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawarkan sesuatu. Di sini saya mohon ada Bapak Ibu guru yang menjadi relawan untuk mempraktekkan membuka genggaman tangan. Ini teori posisi kontrol. Salah satu dan kemudian yang satunya mencoba membuka dengan rayuan atau dengan iming-iming apapun. Monggo Bapak Ibu, salah satu dan salah dua. Saya dan Bu Tias. Oke, Bu Tias bisa. Iya. Bu Tias dan Bu Rias maju ke depan. Iya, biar nanti ada rayu-rayuan mungkin. Cek. Monggo. Berdiri. Iya. Di situ berhadapan-hadapan enggak tahu berhadapan. Tangan kuliah saya buka berarti dia. Boleh dengan cara apapun. Boleh dirayu atau Dikelitiki boleh. enggak apa-apa. Dikasih uang begini, bikin uang. Enggak bawa uang. Fulus kan? No. Dikasih duit lah. Itu kan. Jangan merayu dong. Itu kan No. Permisi. No. Tidak. Tidak terasa. Ada ambelnya di situ. 50 kurang ya Bu ya? 50 kurang? Tidak bisa. 50 juta. Kalau kunci motor bagaimana? Kunci motor? Tidak Bu, tidak. Terima kasih. Oppo? Tidak Bu, terima kasih. Apa ya? Pulpen merah? Tidak. Ini khusus untuk saya sendiri. Coba Bu Rias bayangkan. Kita pakai notis mungkin. Iya, Bu Rias, nanti saya bantu matikan laptopnya. Bisa ya dibuka tangannya ya? Tapi saya tidak akan membuka. Kalau saya paksa boleh nggak Bu? Boleh. Tapi saya juga punya kekuatan yang lebih. Boleh. Semakin dipaksa kekuatan saya, semakin kita buktikan siapa yang lebih kuat ya. Kuat biasa. Keluarkan tenaga dalam. Bagaimana, Bu Tias? Belum menyerah? Belum. Sudah? Tutup bisa? Bisa menyerah? Luar biasa, akhirnya menyerah juga. Pemaksaan
walaupun tadi diiringi dengan iPhone, aduh, diiringi dengan iPhone sampai berdarah-darah. Sabunnya sampai segitunya? Ya Allah. Oke. Oh, Sudah. kecelakaan oke. Masih Oke. masih Bisa diungkapkan. Ya baik Bu, terima kasih. Tadi saya juga menawar luar biasa. Ternyata menawarkan untuk dapat. Nggak apa-apa. Tadi apa yang di genggaman Bu biasanya? Tadi saya membayangkan saya itu punya sesuatu yang berharga. Dan sesuatu yang berharga itu adalah suatu hal yang memang sangat karena itu berharga bagi saya. Jadi saya itu juga harus mempertahankan. Meskipun diintimidasi, bahkan dikasih uang, dikasih HP, kunci motor, kuncinya aja sih motornya nggak ada, gitu ya saya juga tidak tertarik. Bahkan saya disiksa ini. Berarti sudah tidak ada menghardik, tapi penyiksaan ya. Jadi dari situ bisa bahwa semuanya itu saya akan membukanya ketika saya pada saatnya saya membuka itu ketika saya butuh untuk membuka dari tangan saya sesuatu hal yang saya punya itu akan saya keluarkan ketika saya memang butuh pada saat itu. Jadi yang mengontrol adalah diri saya sendiri begitu Ibu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Mas yang meriah, maupun dulu sama Bu Tias dan Bu Rias sudah sampai tersangkut tinggi, luar biasa mempertahankan genggaman tangannya. Itulah posisi kontrol Bapak Ibu, bahwa siapa yang mempunyai kontrol utama untuk mengatur murid, untuk memberi ilmu kedisiplinan kepada murid. Siapa Bapak Ibu? Kita sebagai guru. Begitupun siswa. Siswa melakukan sesuatu tidak ada, pasti di dalamnya ada manfaatnya, pasti di dalamnya ada maksud tertentu. Nah, ini kita mengkonsepsi tentang teori kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah perubahan paradigma dari teori kontrol Dr. William Glasser. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, yakni realitas kebutuhan kita sama. Kemudian secara teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian secara stimulus respon adalah semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitu pula kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan, tetapi secara teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Secara teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi apakah ada pemaksaan dari Bu Tias? Bu Rias? Betul, sampai tersiksa berdarah-darah. Oke, kolaborasi. Tapi secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensuslah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, kemudian secara teori kontrol berpikir menang dan menang. Tentunya di sini kita memilih teori kontrol di mana lebih berarti untuk kita dan semoga tidak ada korban yang tersakiti lagi ya Bapak Ibu, luar biasa. Di sini disiplin, arti kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, disiplin. Arti kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Di sini kami memberi contoh mengenai Bapak Ibu sering kalau keluar pakai motor memakai helm tidak? Pakai ya. Nah, di sini kita jujur saja, kita itu memakai helm tujuannya itu untuk apa? Atau apakah hanya karena takut ada hukuman? Oh, kalau polisi tak bawa helmnya. Kalau nggak ada polisi, nggak usah pakai helm atau begitu? Atau ada unsur lain? Monggo Bapak Ibu, bahwa kedisiplinan kita tegakkan itu untuk apa? Monggo yang bisa mengungkapkan ide, gagasan dan pendapatnya. Salah satu monggo. Bu Tias.
sebagian orang ada yang ketika mengendarai motor memakai helm hanya karena untuk menghindari tilang, untuk menghindari ada Pak Polisi, kemudian nanti khawatir ditilang. Tapi saya yakin sebagian besar masyarakat sudah paham sekarang bahwasanya memakai helm itu untuk keamanan, untuk keselamatan, melindungi kepala kita agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi kecelakaan, bisa kita selamat, terbebas dari bahaya. Kaitannya dengan disiplin positif di sekolah, mungkin kita harus menanamkan kepada anak-anak bahwasanya ketika anak-anak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di sekolah itu bukan karena takut mendapatkan hukuman, tapi seharusnya disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita, dari diri anak-anak, karena mereka ingin jadi anak-anak yang tertib, ingin jadi anak-anak yang disiplin. Karena dari ketertiban, kedisiplinan itu akan membudaya, kemudian jadi kebiasaan mereka yang arahnya nanti di masa yang akan datang akan membantu mereka mewujudkan apa yang mereka cita-cita. Oke, luar biasa sekali aplaus yang meriah untuk Bu Tia. Tadi yang disampaikan Bu Tia betul sekali bahwa disiplin ini bukan karena menghindari hukuman. Yang ideal itu seperti itu. Disiplin itu termotivasi dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik yang akan kita bahas setelah ini. Jadi tidak hanya karena iming-iming penghargaan, bukan karena iming-iming pengen memperlihatkan ini aku tertib, aku disiplin, bukan, tapi karena apa? Menghargai diri sendiri. Seperti tadi yang disampaikan, diibaratkan kita memakai helm untuk siapa sih? Bukan untuk Pak Polisi, bukan, tapi karena untuk siapa? Untuk keselamatan jiwa kita. Kita berusaha menghargai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Intinya untuk keselamatan, kalau seperti tadi yang diungkapkan Bu Tia, tapi kalau dalam pembelajaran disiplin sendiri, di sini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Di sini dalam arti kita kadang memberi iming-iming, Bapak Ibu, ayo nak, siapa yang bisa menjawab nanti tak kasih permen. Oke lah, bagi 1-2 anak mungkin yang bisa menjawab pertanyaan termotivasi, ya, yang lainnya juga ada yang termotivasi. Tetapi namun Bapak Ibu, kita tidak boleh mengesampingkan kebutuhan anak yang lain, misalnya anak yang memiliki tingkat pemahaman rendah. Nah, seperti itu, jika anak yang cerdas langsung dapat permen terus 1, 2, 3 kali dapat permen, yang memiliki kemampuan berpikir rendah, itu nantinya tidak akan termotivasi, bahkan menyerah. Ya udah, aku nggak mau jawab, aku nggak mau berusaha, paling aku nggak dapat permen. Nah, seperti itu. Intinya reward pun boleh dilakukan asalkan ada aspek-aspek tertentu yang kita pahami, ya Bapak Ibu. Sebagai individu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Nah, ini tadi yang disampaikan Bu Tia, ada salah satunya. Diana Goshen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semata-mata saya ingin berangkat sekolah, berangkat gasi karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau misal terlambat dihukum, katakan nyapu di musola atau nyapu halaman seperti itu, aku nggak mau terlambat karena aku nggak mau dihukum. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku ini kira-kira mana yang Bapak Ibu pilih? Monggo salah satu mengungkapkan, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini saya minta Bu Arum, mungkin Bu Arum ini luar biasa masuk
masuk ke sekolah berangkatnya itu jam 6:30, validasi luar biasa. Nah, apakah Mbak Arum, Bu Arum ini untuk tujuannya ini, ataukah ingin mendapatkan ini hak ikut dalam Pak Kepala Sekolah atau bagaimana? Monggo. Atau yang ketiga, monggo Bu Arum bisa memberikan alasannya. Ya, Ibu, terima kasih. Saya sendiri ya, karena kan di sini di sekolah kita kan kepala sekolahnya tidak itu ya, Bu, maksudnya setiap hari jalan ke sekolah. Menurut saya diri saya sendiri itu yang nomor 3 itu untuk menghargai diri sendiri. Selagi saya bisa datang tepat waktu, kenapa tidak? Oke, yang untuk Bu Arum ya. Semoga dari kedisiplinan Bu Arum itu mengeluarkan kita semua ya, Bapak Ibu, sehingga kita semua di sini itu sebagai teladan ya Bapak Ibu. Paling tidak jam 7 kurang sudah sampai sekolah. Karena insya Allah kalau kita menjadi teladan baik, anak-anak didik kita juga akan melakukan pembiasaan yang baik pula. Terima kasih Bu Arum. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ada nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, tentunya dengan tadi ya Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian dari Primary Years Program yaitu PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kekreativitasan, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan diraih dari penegakan kedisiplinan itu sendiri. Tentunya kedisiplinan bisa diraih karena pembiasaan ya Bapak Ibu tidak bisa instan dengan tempo yang cepat, itu tidak bisa. Semua itu dari keteladanan guru, kemudian diikuti dengan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Misalnya pembiasaan sholat duha ini Pak Menteri Agama ada nggak Pak? Ada. Kemudian di awal pembelajaran diikuti apa Pak? Anak-anak membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek Al-Quran, itu merupakan penanaman disiplin positif. Kemudian ada sikap nasionalis, juga kita menyanyikan lagu nasional. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Oke, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yakni dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan, yaitu mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada lagi kebutuhan kebebasan, yaitu dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, dengan bermain humor, melucu, antusiasme dan tertawa. Nah, di sini Bapak Ibu, tentunya ada beberapa anak yang sering mengalami masalah. Bapak Ibu tentunya ada tidak ya? Pasti ada dalam kelas. Tidak ada anak yang kok semuanya pintar, semuanya cerdas, semuanya manut. Pasti ada beberapa anak yang mengalami kendala dalam pembelajaran. Nah, ini salah satunya dialami Bu Anggar. Bisa dibacakan salah satu? Monggo, Bu Karniti. Pak Anggar, bisa? Oke, dibacakan. Ibu Anggar, guru wali kelas 2A di SD Suritati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya.
Doni, terkait dengan kasus yang ada pada Bu Ambar ini, yaitu guru wali kelas 2A. Monggo yang bisa menyampaikan pendapat, kira-kira siapa Pak Ambar yang bisa menyampaikan pendapatnya? Guru kelas 2A ada di sini? Guru kelas 2A? Bu Vivi atau Bu Ima? Oh, Bu Ima. Monggo Bu Ima. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar apa yang belum dimiliki Doni? Adakah murid Bu Ima yang bernama Doni? Semisal Doni ini sebagai murid Bu Ima yang selalu meminta bekal temannya itu dengan paksa. Kebutuhan dasar apa? Tadi 5 kebutuhan yang sudah saya sampaikan. Oke. Kebutuhan dasar tadi. Nah, jadi nih, adanya bertahan hidup, adanya kasih sayang, adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima, adanya penguasaan, kebebasan. Nah, di antara 5 kebutuhan dasar manusia ini, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum didapatkan oleh si Doni terkait dengan kasus ini? Nah, bisa menyampaikan? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Bisa jadi si Doni itu di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, kadang anak ingin bekal ketika dia melihat, oh kok makanannya itu enak ya. Bisa juga di rumah seringkali dia dibeda-bedakan sama saudara-saudaranya juga bisa. Kemudian kan dia merasa, aku ingin makanan itu, tapi karena aku tidak bisa makan di rumah kayak gitu. Bisa jadi juga si Doni itu memiliki kekurangan ekonomi juga ada. Nah, menurut saya kalau ada siswa yang seperti itu, kita dekati dulu siswanya, ditanya alasannya kenapa kira-kira si Doni itu meminta makanan bekal siang bersama kami. Setelah itu nanti ketika kita sudah mengetahui alasannya, jadi kita nanti bisa mengarahkan, oh jadi kayak gini, terus dia juga memberitahu Doni bahwa hal itu tidak baik dilakukan karena merugikan orang lain. Oke, terima kasih tepuk tangan yang Bu Ima yang jawabannya walaupun halus ya, dengan suara yang halus, lembut, tapi luar biasa makna yang disampaikan tadi, yakni menurut Bu Ima di sini kebutuhan yang belum didapatkan oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang, cinta dan kasih sayang dari orang tua, mungkin di keluarganya, orang tua yang selalu sibuk, mungkin tidak sempat memberikan atau membuatkan bekal untuk anaknya sehingga dia merasa mungkin timbul rasa iri, oh teman kok dibawai bekal, aku kok tidak, nah, seperti itu. Kemudian Doninya kemungkinan di sini mungkin bisa saja Doninya membawa makan dan dia juga pengen, mungkin bisa disampaikan Pak Budi. Nah, ini versi Pak Budi, Doninya itu bawa makan, bekalnya sudah habis. Nah, apakah ini juga dialami Pak Budi sebagai Doni dulu di SD? Bisa jadi. Ini menggambarkan saya ini. Oh gitu. Iya, Doni ini. Ya, ini. Kalau melihat ini kan sebenarnya yang perlu kita utamakan, Doni ini lapar gitu aja. Ya kan, entah itu lapar atau meragas itu nanti kita selidiki. Intinya kebutuhan dasarnya dia belum makan gitu aja. Lapar ya. Makanya ketika dia ada temannya bawa bekal, dia minta, atau mungkin juga tadi sama betul Bu, tidak diberikan saya karena mungkin tidak diberikan uang saku seperti itu, jadi dia nggak bisa untuk beli makanan di kantin. Tapi kalau ini pilih saya, dia masih lapar, seperti saya lapar. Luar biasa, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Ini pengalaman Pak Budi bagus ya. Saya pilih saya Bu ya. Kalau Pak Budi kan lapar ya. Iya. Kalau saya kesenangan aja sih. Jadi untuk kesenangan aja. Kalau enggak ya penguasaan. Jadi Doni itu ingin diakui oleh teman-temannya keberadaannya gitu kan. Jadi untuk menunjukkan dia berkuasa. Power ya? Iya, powernya. Power. Tapi Pak Budi mau menjawab powernya gitu. Ternyata di lapangan ya. Itu di lapangan. Oke, jadi ingin diakui eksistensinya aja, keberadaannya dia. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya dia itu punya kekuatan, punya power. Kemudian yang kedua juga untuk senang-senang aja juga bisa jadi. Setidaknya jika dia juga udah kenyang,
sudah diberikan bekal oleh orang tuanya, tapi untuk iseng aja kayak gitu. Dia puas, terpuas nggak ada teman-teman yang terzolimi. Seperti itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Rian, Pak Budi dan Bu Ima. Di sini prinsipnya semua benar ya Bapak Ibu. Karena memang anak itu cenderung mempunyai suatu tindakan yang dia lakukan itu pasti ada sebab. Penyebab dari perilaku yang dia perbuat, ya. Belum tentu perilaku yang dia perbuat itu salah. Bisa jadi tadi lapar karena tidak diberi sarapan. Nah, orang tuanya sibuk atau orang tuanya berangkat kerjanya kasih, bisa jadi. Ataupun dengan kesenangan dia, aku wis lapar udah kenyang tapi pengen mesti teman anakku senang si A itu nanti pasti nangis kalau jajannya ambil, seperti itu. Dia terpuaskan kalau sudah mengerjai temannya, seperti itu. Ataupun dia memakai power dia sebagai kekuatan. Kemudian yang satu lagi sebagai itu penguasaan. Nah, dia itu pengen punya di sini biar aku itu seolah diakui kekuasaanku di sini, sehingga dia bisa seenaknya merebut bekal milik teman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu sekilas tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia itu sendiri. Betul, dari peristiwa tadi ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu apa? Di sini ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan perhatian seperti tadi. Kemudian motivasi intrinsik itu keluar dari dalam diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu dengan pemberlakuan disiplin, ada 3 kata di sini, yakni yang maknanya mungkin hampir sama, tapi kata-katanya di sini sering terdengar di kalangan organisasi pendidikan, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Apakah menurut Bapak Ibu ketiga-tiganya ini sama? Atau bahkan yang paling terjeleknya apa dan terbaiknya apa? Nanti kita ungkapkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Di sini hukuman itu tidak rencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Jadi guru di sini yang punya power, kekuatan. Anak nggak mengerjakan PR, oke, kamu mengerjakan PR 5 kali lipat. Nah, apakah ada anak ditawari dulu kamu mau hukuman apa gitu? Tidak. Nah, guru selalu selalu memberikan hukuman tanpa melibatkan siswa untuk menyampaikan apa pendapatnya. Bisa ada anak yang terlambat sekolah, tidak ditanya sebabnya apa, langsung kamu lari keliling lapangan 10 kali, bisa. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi. Apakah konsekuensi sama dengan hukuman? Tentu beda. Terencana disepakati sesuai peraturan. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Cenderung konsekuensi di sini adalah bentuk pertanggungjawaban ya Bapak Ibu. Misal saja dia ada salah satu anak, misal Karniti. Karniti menyenggol botol temannya sampai tumpah. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebagai anak yang menyenggol botol temannya, ya, pertama minta maaf kepada teman yang menjadi korban. Kedua, membersihkan bekas air tumpahan, misalnya sampai kering. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Karniti. Betul sekali. Konsekuensi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang kesalahan yang dilakukan. Kemudian di sini ada beberapa prinsip dari konsekuensi. Jadi tetap anak itu dibuat gak nyaman. Kamu konsekuensinya harus karena nyenggol kamu harus apa? Harus ngepel karena kasar. Anak tetap kurang nyaman. Nah, berbeda dengan restitusi Bapak Ibu. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk pemberlakuan restitusi di sini mungkin berbeda dengan konsekuensi ataupun hukuman, ya? Karena restitusi ini merupakan cara yang paling halus, yaitu nanti kita prinsipnya kolaboratif dengan siswa, diskusi dengan siswa, bagaimana untuk siswa itu mendapatkan pencerahan dari kesalahan apa yang dia lakukan, kemudian mencari solusi penyelesaian masalahnya sendiri. Nah,
di sini dalam restitusi ini ada beberapa prinsip. Nah, di sini kita sebagai guru, dalam menangani masalah ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian yang kedua sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Kira-kira di sini Bapak Ibu lebih cenderung memilih yang mana? Monggo kita simak penjelasan berikut ini. Posisi penghukum. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol, yakni yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ya Bapak Ibu, di SD kita juga banyak sekali anak yang, ya ada beberapa anak yang tidak memakai topi ataupun dasi dan ikat pinggang. Jika kita sebagai penghukum, ada kata seperti ini, awas kamu ya, sekarang hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita sebagai penghukum. Masih ada Bapak Ibu? Apakah masih ada seperti itu? Masih, tapi bukan di SD kita. Oke, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kemudian, posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan, tolong bantu Ibu ya, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Jadi seperti obrolan seorang teman. Kemudian sebagai pemantau, pemantau itu kekeh pada aturan. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi sekolah ya. Wih, jadi benar koperasi ini. Dan jangan diulangi lagi ya. Di samping itu juga lumayan nih koperasinya juga tambah laris ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di sini dalam posisi manajer, seorang guru akan mengajak siswanya berdiskusi dan membuka pikiran siswanya untuk memperbaiki, untuk tahu akan kesalahannya itu apa dan cara memperbaiki kesalahan itu yang bagaimana, sehingga anak bisa mencari solusi dari kesalahan yang ia perbuat seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Oke, bisa dibacakan Mbak Genit ataupun Pak Engko? Jelas? Dibacakan. Di sini ada posisi kontrol sebagai, Mas selanjutnya mungkin bisa ya. Oke, dibaca Pak Engko. 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik walaupun verbal maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat memberikan murid-murid lebih berkembang lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan malah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Oke, terima kasih. Next dibacakan oleh Bu Vivi, monggo. Selanjutnya sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dan juga sebagai pemantau,
di mana murid memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi antara guru dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau berupa peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke, terima kasih Bu Vivi. Dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah dibacakan Pak Muko 2, yaitu posisi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Apakah ada yang memposisikan dirinya seperti ini, Bapak Ibu? Ada tidak? Hampir rata-rata, tapi kita bisa perbaiki di posisi ini. Posisi sebagai teman dan pemantau. Kalau teman itu lebih luwes ya, lebih nanti memperlakukan anak itu dengan seramah mungkin. Hai Kak Titi, kenapa sih kok Kak Titi terlihat siang berangkat ke sekolah ya? Kenapa ya? Ya suka sih, suka berangkat siang. Oh suka. Oh kalau Kak Titi berangkat siang, kalau Kak Titi berangkat siang nanti ketinggalan pelajaran gimana? Ya, nanti bisa belajar di rumah. Oh gitu ya. Oke, Kak Titi diperbaiki lagi ya. Besok harus lebih kasih lagi ya berangkatnya. Bisa seperti itu kalau posisi sebagai teman. Tapi ada plus minusnya ini Bapak Ibu. Kalau posisi sebagai teman bisa dalam arti nanti memang hubungan kita dengan anak itu lebih akrab kalau sebagai teman. Akan tetapi ada beberapa murid yang itu aku terlambat aja nggak diapa-apain, malah diajak bercanda seperti itu, bercanda gitu ya Pak Adi ya. Nah kira-kira pendapat Pak Adi bagaimana kalau guru sebagai teman? Apakah Pak Adi sudah memposisikan diri sebagai guru sebagai teman di sini? Monggo Pak Adi memberikan pendapatnya. Iya, pas awal masuk di sini saya mencoba memposisikan guru sebagai teman. Ternyata gimana? Efek negatifnya pada melunjak ya. Nah, itu. Tidak ada kewibawaan seperti Betul, itu. iya. Jadi ya akhirnya kembali ke pola tradisional saya malah. Apa itu yang nomor 1 itu? Guru sebagai penghukum akhirnya. Guru sebagai penghukum ya ini ya. Tadinya mau lulus, tapi nek lulus ke Padang tuh tidak tambah sembrono ya. Oh gitu. Akhirnya kembali lagi ke awal ke penghukum. Tapi dihukum secara apa Pak Adi? Oh itu yang dulu, sekarang mah tidak. Oke, terima kasih Pak Adi. Nah, Pak Adi yang sudah menyampaikan tadi melakukan atau memposisikan diri sebagai teman. Tapi teman ini betul seperti yang dilakukan Pak Adi. Akhirnya anak itu menyepelekan karena dianggap kata bu guru nggak apa-apa, terlambat, biasa kayak gitu, nggak diberi hukuman, nggak diberi sanksi. Akhirnya seperti menyepelekan, dianggap sebagai teman dan ada unsur kewibawaannya nanti juga terkesampingkan ya. Rasa unggah-ungguhnya juga bisa terlewatkan. Pada unggah-ungguh karakter itu yang utama kita harapkan dari anak didik kita. Kemudian posisi sebagai pemantau. Pemantau di sini dalam arti mengawasi. Oh, misal ada anak yang masuk jam 7:15. Kamu tahu enggak? Masuk kelas itu harusnya sesuai jadwal jam berapa? Jam 7. Selalu berpegang teguh pada aturan dibanding-bandingkan dengan aturan. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol terakhir ini adalah manajer. Apakah manajer ini yang terbaik? Bisa dibacakan dari tadi yang masih ngantuk-ngantuk, Bu Rina bisa membaca ya? Ya dibaca. Biar boleh. Oke, Bu Rina dibaca. Terima kasih Bu Irma. Di sini posisi guru sebagai manajer. Manajer di sini yaitu posisi terakhir. Posisi guru di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan.
Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, terima kasih Bu Rikna. Monggo Bapak Ibu berpendapat dari 5 posisi kontrol guru ini, posisi manakah yang ideal kita sebagai guru? Apakah kembali ke zaman dulu penghukum? Ada anak sini dihukum, ngosek WC, ada dihukum mengelilingi lapangan, golma selama 1 jam, gurunya aja tidak mampu. So bisa pingsan itu. Nah itu sudah beri hukuman secara fisik tidak dianjurkan. Apakah membuat rasa bersalah atau pemantau atau teman atau manajer? Kira-kira monggo yang bisa menyampaikan pendapatnya mengenai posisi kontrol yang ideal kita sebagai guru dan kita nanti bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah di kelas kita. Monggo, mungkin dari Ibu Guru Pembara bisa menyampaikan posisi kontrolnya sekarang. Yang sekarang udah luar biasa, cara mengajarnya udah insya Allah sebagai posisi kontrol yang diharapkan yang ideal. Bu PP, sebentar lagi Bu PP. Asal jangan pulang pergi. Dinyalakan dong, dinyalakan. Baik, terima kasih Bu tadi dari 5 posisi itu ya, posisi kontrol guru yang tadi sudah disampaikan. Dan saya juga sudah mengalami semua. Yang paling banyak itu di posisi pertama itu penghukum itu. Awalnya, dan sekarang ada dikit sih gitu. Karena ya. Bisa dilihat dari nada suaranya mungkin ya. Oke, itu dulu Mbak Budi. Sekarang tidak. Sekarang manajer. Baik, dan juga dari 5 posisi kontrol itu memang yang paling ideal adalah yang posisi kita sebagai manajer, karena ketika kita penghukum kan memang anak menjadi kaku. Kemudian kalau membuat rasa bersalah anak-anak jadi terkadang sampai masuk di alam bawah sadar mereka, bahkan malah menjadi cenderung apa ya aku mengecewakan guru sih, aku kok membuat rasa bersalah, meskipun lembut tapi kan membuat rasa bersalah ya. Kemudian tadi teman ini juga ada itu, jadi seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, ketika kita memang kita dengan murid tapi kita malah menjadi tidak berwibawa gitu ya, jadi kita tidak dihargai sebagai guru, mereka itu menganggap kita sebagai temannya gitu ya. Memang kita tidak bisa mengetahui permasalahan apa sih anak-anak itu belajar bercerita. Kemudian yang keempat tadi apa? Pemantau. Oh iya, pemantau. Jadi hampir kayak sama kayak yang tadi ya, membuat rasa bersalah kita selalu memantau. Nah yang terakhir adalah posisi manajer, dan posisi ini adalah 5 posisi yang paling ideal, dan ini harapannya bagi kita semuanya sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana kita bisa memposisikan itu adalah memunculkan kesadaran diri dari dalam diri siswa sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya muncul sendiri seperti itu. Jadi bagaimana dipahamkan tentang sesuatu, kemudian bisa mempertanggungjawabkan ya dari perilaku yang tersebut kita gali itu. Jadi ini lebih ke restitusi tadi, restitusi tadi ya. Betul. Terima kasih Pak Buat Durian. Betul. Posisi yang ideal sebagai guru adalah posisi manajer, di mana di sini nanti kita menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau, apalagi pembuat rasa bersalah. Oke. Kita pahami di sini, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Dasar bulgusuk. Penghukum. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Semoga kita seperti ini, ya, Bapak Ibu. Nah, ayolah lakukan demi Ibu ya. Ini sebagai teman, betul. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa, Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian saya ada satu video.
nanti video ini diterap panjenengan cermati. Bapak Ibu cermati posisi guru ke-1, ke-2, dan sampai ke-5. Dulu seperti apakah kita selama ini? Kita menganalisis 5 teori posisi kontrol sebagai guru. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara guru A, B, C, D, dan E dalam posisi kontrol? Bu Iman dipause dulu. Oh iya, hari ini Nah, tadi guru yang tadi kira-kira sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu? Itu berkacamata ya, jadi dia siap. Ada Bu Arum, berarti Bu Arum. Kira-kira sebagai posisi kontrol apa Bu Arum? Penghukum, karena kalau nggak mengerjakan PR disuruh mengerjakan menulis saya berjanji akan mengerjakan PR 10 kali bolak-balik. Nah, itu manfaatnya apa sih Bapak Ibu? Sebetulnya tidak ada manfaatnya ya. Malah cenderung anak seperti timbul rasa benci pada tugas, timbul rasa benci pada aturan, bahkan sama gurunya, hah, Bu berkacamata ini selalu aja menghukumku. Nah, malah seperti itu, tidak muncul rasa motivasi secara intrinsik sehingga dia tidak akan memperbaiki kesalahan. Besok diulangi lagi. Next. Kemudian guru kedua, ini tadi Pak Adi, mirip Pak Adi ini ya. Murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Oh iya, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Pakai apa? Kamu mau jadi apa? Kamu jadi apa nanti? Coba bayangkan orang tua. Nah, orang kamu beberapa kecewa. Sifat, oke. Pak Adi bisa menyampaikan pendapat bahwa tadi posisi kontrol guru yang mirip sekali dengan Pak Adi itu posisi kontrol sebagai apa? Bikin rasa bersalah. Apa namanya ya? Membuat rasa bersalah. Itu yang nomor berapa tadi? Oh, yang 2. Oke. Nomor 2. Betul Bapak Ibu? Betul. Next. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya. Ini betia sih kayaknya. Jadi, apa ya maksudnya? Iya, nama fase. Nah, ada timbul apa? Akrab ya sama murid ya. Nah, kalau bisa aku ngerjakan PR nggak apa-apa ya, hanya diminta tos aja. Betul posisi sebagai teman tadi. Sebagai teman. Sebagai teman, betul ya Bapak Ibu setuju ya? Oke, posisi sebagai teman. Tapi ya itu efeknya apa? Sehingga anak itu aku nggak mengerjakan aja nggak apa-apa, malah diajak tos seperti itu. Berarti selanjutnya pasti menyepelekan, tidak mengerjakan tugas lagi. Next. Jadi ulangi lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat. Apa ini? Kamu sudah 3 kali loh berikut olahraga. Oh, dicatat 3 hari.
Oke. Tadi diungkapkan apa? Sudah 3 kali kamu nggak mengikuti PJOK karena nggak membawa seragam. Sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Lanjut. Iya, benar. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Ya Allah, Almi. Saya kalau sore demi ibu jaga warung, besok tak mengumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu miliki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Dari posisi yang terakhir adalah posisi kontrol yang ideal, yang seharusnya yaitu sebagai manajer, sehingga anak kita ajak diskusi bersama untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian dari slide yang tadi ada segitiga restitusi. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Nah, di salah satu segitiga restitusi juga ada menanyakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih kok bukan peraturan? Karena peraturan itu bersifat satu arah, yang menentukan hanya guru. Sedangkan keyakinan itu guru bersama siswa. Siswa yang nanti menyampaikan pendapatnya tentang peraturan kelas, kemudian disepakati, diganti dengan kalimat yang positif, kemudian menjadi keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas yakni yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak terlalu lebar-lebar, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, tentunya dalam awal tahun pelajaran Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, semuanya dalam arti siswa itulah yang memberikan ide pendapatnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang terakhir, materi segitiga restitusi. Dalam suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jika ada murid kita yang bermasalah, entah itu 1 anak maupun 2 anak, kita harus mengadakan restitusi dengan melaksanakan yang pertama, Bapak Ibu menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah, tidak serta-merta langsung menghukum. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas yang ada. Next, kemudian yang pertama, menstabilkan identitas. Ini adalah aksi nyata yang sudah saya laksanakan di waktu berarah. Di sini kok sering terlambat ke sekolah. Dengan yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada percakapan guru dan siswa bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu di sini memberi solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa itu. Kemudian divalidasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada murid saya kemarin ada permasalahan dengan temannya, biasa ejek-ejekan ya. Mas Alvin, saya menerapkan restitusi yaitu dengan memvalidasi tindakan yang salah dengan memberi pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oh, ternyata diejek duluan, merasa tersakiti hatinya karena diejek nama orang tua. Kemudian kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kan gak terima kalau orang tua saya diejek, karena orang tua itu sangat berharga
saya. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kita ajak, kita gali motivasi siswa itu untuk mengapa dia melakukannya, kemudian solusinya seperti apa, dan akhirnya kita juga menanyakan ke keyakinan kelas. Kalau ejek-ejekan berarti keyakinan apa yang dilanggar, Bapak Ibu? Keyakinan tentang saling menyayangi dan saling menghargai. Kemudian setelah tindakan validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, sehingga ditanyakan ke anak keyakinan kelasnya itu apa sih yang udah kamu langgar? Oh Bu, keyakinan kelas kan ada salah satunya saling menghargai dan menyayangi. Apakah sudah kamu tadi berantem sama si Nabil itu, apa kamu sayang kok seperti itu sampai berantem, sampai dianya nangis? Iya Bu, saya melanggar itu. Kemudian apa? Kita gali apa yang akan dilakukan setelah kamu membuat hati temanmu tersakiti. Akhirnya dia mau meminta maaf, ya. Muncul motivasi secara implisit dari dalam dirinya sendiri. Oh, saya ingin memperbaiki diri. Saya akan, karena keyakinan kelas yang buat saya, berarti saya harus menepatinya, harus mematuhi secara baik-baik seperti itu. Kemudian setelah minta maaf, ya biasa main lagi, enjoy lagi. Alhamdulillah ada pelangi di setiap permasalahan, pasti ada. Oke. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita sampai pada akhir, yakni penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Matur nuwun sangat Bapak Ibu atas kerawuhannya. Semoga dalam diseminasi ini bermanfaat sekali untuk kita, dan tentunya kita di sini sebagai pendidik, sebagai guru, idealnya memiliki posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, serta menerapkan segitiga restitusi dalam bentuk apapun permasalahan siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Monggo. Dari inti diseminasi budaya positif kali ini, monggo. Untuk inti dari kegiatan pada siang hari ini, monggo Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Irma ya. Intinya dari paparan yang telah dapatkan, yang pertama kami menjadi lebih paham lagi ya, bagaimana ke depan kita akan memposisikan kita sebagai guru, dan tentunya 5 posisi kontrol tadi yang akan menjadi kita apa ilham kita, yaitu posisi sebagai manajer. Tentunya dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, kemudian harapannya nanti lingkungan kondusif ya, pembelajaran kita menjadi lancar, anak-anak menjadi nyaman untuk belajar, sehingga tujuan pembelajaran dan sesuai dengan visi ataupun misi yang telah kita sepakati bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah memberikan kesimpulan untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah sekitar 60 menit ya, menyimak dari diseminasi kita bersama. Kita sudah sharing bersama ya. Semoga kita menjadi seorang pendidik yang amanah, yang bisa memberi teladan baik untuk kita, dan tentunya tujuan pendidikan di SD Negeri Penanggalan sebelah sini bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Kiranya kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Demikian acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kita ucapkan alhamdulillah karena acara sudah selesai. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara
Ini sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rias Ernawati, guru kelas 6 SD Negeri Proyonanggan 11 Batak. Saya akan menyampaikan pengaruh keyakinan kelas terhadap penerapan budaya positif di sekolah, dan ini juga mempunyai keterkaitan karena yang namanya keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang sudah diyakini dalam suatu kelas tersebut, dan keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu adalah ide, benar-benar ide dari siswa, seorang guru membuka keran-keran bicara anak-anak seperti itu, dan mengungkapkan ide dari anak-anak itu yang menjadi suatu kesepakatan, kemudian disepakati secara bersama, dan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi ini adalah suatu motivasi intrinsik karena sudah disepakati dalam kelas dan menjadi diyakini, sehingga itu menjadi keyakinan kelas. Sehingga dalam penerapan budaya positif di sekolah ini adalah suatu hal yang tentunya bisa sangat berpengaruh pada penerapan budaya positif di sekolah. Anak-anak ketika melakukan sesuatu aturan itu bukan karena takut akan hukuman, namun karena memang itu adalah suatu keyakinan mereka, itu adalah hal yang diyakini, hal baik yang sudah diyakini. Jadi adanya keyakinan di kelas tentu sangat berpengaruh terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah terkait bagaimana idealnya seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui ada langkah-langkah cara-cara dalam menyelesaikan
permasalahan siswa di sekolah, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti yang kita ketahui, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita mengubah, kita tanya kepada siswa, kita mengubah dari yang gagal itu menjadi sukses. Nah, kita sampaikan bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan. Orang lain mungkin juga sudah pernah, bahkan mungkin Bapak Ibu guru pun juga sudah pernah melakukan hal yang seperti ini. Itu kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini adalah setiap anak, setiap orang tentu ketika melakukan suatu perbuatan itu adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kita tanyakan alasan kenapa sih kok melakukan seperti ini, alasannya apa, tujuannya apa, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah lebih ke motivasi internal. Kita tanyakan, kita kan sudah punya keyakinan kelas, kira-kira perbuatan seperti itu sesuai tidak sih dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita yang sudah disepakati, seperti itu. Jadi anak-anak bisa memahami, kemudian bisa mengetahui, dan bisa juga muncul ya motivasi internal dari dalam diri, sehingga bisa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah suatu hal yang tidak benar atau bahkan tidak baik atau kurang benar, seperti itu. Sehingga akan muncul motivasi sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu untuk memperbaiki kedepannya lagi, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.